Sudah? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Para jamaah Majlis Taklim Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja serta rasa syukur terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pada malam hari ini kita semuanya dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis ini dalam rangka yang pertama thalabul ilmi, yang kedua silaturahim atau silaturahmi, dan yang ketiga kita saling mendoakan. Mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majelis ini menjadi asbab Allah ridho kepada kita semuanya. Allah limpahkan rahmat dan keberkahan buat kita dan keluarga kita dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri teladan kita, pemimpin kita dunia akhirat, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya yang ketujuh berpengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa sahabati wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'al malaikatil muqarrabin wa khususan ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila amrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anna Allah yataqassam bi rahmati wal maghfirah wa yu'id alaina min barakatihi wa anwarihi wa usuli wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriya wa barriya wa khususan ila baina wa baina ummatina wa ummatikum wa jaddatina wa jaddatikum
khusuzan. Mari kita sebutkan semua hari kedua. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah ila yaumil qiyamah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa jami'il muslimina. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi, berwajah, bersilaturahmi, dan juga kita bisa bertatap muka. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini, dengan kumpulnya ini kita di Majlis Ta'lim ini, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah sehatkan jasmani rohani kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini luar biasa, untuk datang ke majelis ini kita diuji dengan rahmat Allah, hujan yang deras. Tadi pada kepikiran nggak pengen datang? Ya Bu, ya pengen rebahan aja, enak ini ya. Sama saya juga tadi begitu ya, Allah, hujannya gede banget. Kalau saya datang, kalau ada yang datang enggak. Tapi ingat bahwasannya ya namanya kita billahi ta'ala, dan kita paham bahwasannya keistimewaan yang Allah janjikan di Majlis Ta'lim tidak ringan begitu saja. Pasti Allah berikan kita sedikit rintangan. Tadi hujan ternyata begitu bisa berhenti. Artinya memang Allah pengen menguji kita seberapa besar niat kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur alhamdulillah ternyata juga pada kehujanan kan, saya aja yang jauh datang pakai jas hujan dengan niatan bahwasannya ya daripada di rumah rebahan doang, dengan datang ke Majlis Ta'lim. Yang pertama, kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat isya berjamaah. Ini ibu tadi ada yang lagi halangan atau memang belum salat isya? Salat isyanya di rumah. Alhamdulillah. Jangan sampai kita lalai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita dari minggu yang lalu, bahwasannya qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berkaitan juga dengan malam hari ini. Keadaannya ternyata memang Allah sudah sesuaikan. Memang Allah luar biasa, begitu agungnya, begitu maha mengetahuinya. Qala Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Paham gak Bu? Bu, paham gak? Tuba liman mata wa ma mata hasanatu, wailun liman kana wa mata hasanatu. Ini berkaitan nyambung nih, karena kalau kita sering baca suratul Yasin itu di ayat ke-12 bahwasannya Allah katakan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini nyambung sama pelajaran kita minggu lalu, bahwasannya kalau manusia aja mampu menciptakan server. Saya umpamakan minggu lalu itu kita punya handphone, apapun yang kita lakukan di handphone kita itu tersimpan semua. Hari ini melihat kajian ini, jam sekian membuka video dangdut, jam sekian lagi membuka kajian-kajian. Itu walaupun kita sudah hapus tapi tersimpan di server pusat. Itu manusia. Jadi naktubu ma qaddamu wa asaru. Kami tulis secara detail, kata Allah. Bangun tidur langsung berzikir, alhamdulillah, ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusur. Terima kasih ya Allah atas kebaikanmu, Engkau berikan hamba kesempatan lagi untuk hidup. Itu ditulis tuh. Lalu beranjak langsung ke kamar mandi, berwudu, berhadas. Itu tulis sampai datang malam hari ini kita duduk di majelis ini, detik ini catatannya ada tuh. Naktubu ma qaddam, kata Allah. Aku tulis secara detail dan tersimpan di server pusat Lauhul Mahfuz. Dan hadis ini menerangkan asarohum. Asar itu bekas. Ini nanti nih tiang yang bapak senderin, itu tembok yang ibu buat nyender itu tiap malam Sabtu itu akan menjadi saksi, asar, jejak. Tuh karpet yang kita duduki tiap malam Sabtu, yang kita sholat kita pakai, maka disunahkan tuh ulama-ulama kalau misalnya kita melakukan sholat itu berpindah-pindah, itu hadisnya itu agar semakin banyak yang menjadi saksi. Misalnya kalau sholat qobliyahnya di pojokan kanan, terus begitu qomat di tengah, di belakang imam, ba'diyahnya di pojokan kiri. Agar apa tujuannya? Agar banyak yang menjadi saksi nanti di yaumil akhirat bahwasannya kita pakai mereka untuk bersujud kepada Allah. Nah, hadis ini innamal mar'u hadisun ba'dahu, bahwasannya seseorang itu akan meninggalkan cerita ketika mereka wafat. Maka kalau manusia yang berakal lalu dia beriman, dia tahu begitu nanti datang kematian, bukan kematiannya yang dikhawatirkan, tapi apa yang dia sudah siapkan untuk kematiannya. Kalau masalah mati udah pasti Pak, itu niscaya, itu kepastian. Di dunia ini yang pasti itu mati. Maka mati mah jangan kita takutin, jangan kita khawatirkan. Yang perlu kita khawatirkan apa yang kita sudah siapkan untuk keadaan kita di kehidupan selanjutnya. Nah, ini malam hari ini yang gerimis-gerimisan, yang kehujanan,
Apalagi ibu-ibu, masya Allah, begitu luar biasa. Itu salah satu yang memberatkan saya untuk datang hujan-hujan juga. Nanti ibu-ibu udah pada nyiapin gorengan, udah nyiapin kue, udah nyiapin apa itu, ada apa lagi tuh. Kalau kita nggak datang, saya nggak datang, bukan nggak ada yang makan. Itu yang, nah itu asar namanya. Cerita nanti begitu kita wafat. Maka saya mohon maaf, ini keberkahan kita duduk di pengajian. Dan keberkahan kita saling memandang bahwasanya ibu memandang saya sebagai mualim dan saya memandang bapak ibu itu sebagai jamaah. Keberkahannya adalah saya setiap malam Sabtu kalau duduk begini nih, terus ketika bertawasul tadi itu, yang ada di benak saya yang selalu teringat suaranya almarhumah ya? Asmana Jingas. Itu namanya asar tuh. Jadi innamal mar'u hadisun ba'dahu, bahwasanya manusia itu akan meninggalkan cerita setelah dia meninggal. Contohnya itu tadi almarhum Asmanah binti Baba Haji Nasim atau kita kenal Jingas itu meninggalkan asar, meninggalkan cerita kesan yang baik dan bagus. Karena saya ingatnya ketika almarhumah itu tukang ngaji. Dan luar biasanya almarhumah itu Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afiha. Di akhir-akhir hayatnya walaupun sudah dalam kondisi yang amat sangat lemah, masih semangat itu duduk di situ untuk datang lagi. Itu namanya hadisun ba'dah. Dia meninggalkan cerita yang baik di majlis taklim ini. Sehingga ketika kita berkirim doa, bertawasul, kita ingat, ya Allah, saya punya kawan ngaji, saya punya jamaah Asmanah binti Baba Haji Nasim. Jadikanlah dia wasilah ridhomu untukku ya Allah nanti di yaumil akhirat. Maka kumpulkanlah aku bersamanya lagi di dalam surga. Itu keberkahan kita ngaji. Jadi di hadis ini innamal mar'u hadisun ba'dahu, kita akan meninggalkan cerita begitu kita wafat. Orang yang cerdas, orang yang beriman, orang yang berakal, dia akan fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka dia akan membuat cerita setelah dia meninggal itu cerita yang baik-baik saja. Maka di sini yang punya ilmu, ayo kita berbagi. Yang punya harta, berinfak, bersedekah, manfaatkan hartanya untuk meninggalkan jejak yang baik. Masya Allah, bapak itu, oh masya Allah, ibu itu memang orang yang ahli sedekah. Masya Allah, ibu itu memang dia malam satu rajin ngaji. Itu namanya hadisun ba'dah hasanah. Dia meninggalkan bekas atau cerita yang baik. Maka kalau kita ngumpulnya di majlis taklim, yang akan begitu kita wafat, itu kita meninggal, cerita yang akan kita tinggalkan setelah kita wafat itu insya Allah kebaikan-kebaikan. Dan ternyata tidak sampai di situ saja Pak keberkahan duduk di majlis taklim itu. Walaupun kita ngajinya begini aja gitu ya, nyantai, apa yang disampaikan juga apa gitu kan, yang ngomong juga asal ngomong, yang dengerin juga tinggal dengerin. Tapi masya Allah, masya Allah, masya Allah, sering kita sampaikan bahwasannya wa nazalat humul malaikah, Allah turunkan di tengah-tengah kita duduk bareng-bareng begini para malaikat-malaikat rahmatnya Allah. Begitu kita wafat, begitu kita meninggal dunia, kan udah nggak datang lagi tuh di pengajian begini nih. Ini seandainya datang ya Mbak, kalau kita pada lari semua.
Tapi malaikat rahmatnya Allah tidak lupa. Tetap Allah kucurkan rahmatnya, Allah berikan keberkahan untuknya. Yang tadinya hidup di dunia dia istiqamah, hujan geledek, hujan petir, dia tetap datang. Mau pilek, mau flu, mau capek, mau lelah, dia tetap datang. Begitu dia meninggal, hadisun hasanah, dia meninggalkan cerita yang baik di majlis taklim itu. Walaupun dia sudah meninggal, setiap malam Sabtu rahmat, curahan kasih sayang Allah akan terus mengalir untuk almarhumah. Enak gak begitu? Enak gak begitu? Tapi tidak semua hamba Allah kasihkan enakan seperti itu. Bersyukur kita. Ini Allah berikan taufik hidayah buat kita. Kita mau datang begitu ada pengajian. Taufik ini. Tidak semua hamba Allah dapat. Tidak semua manusia mendapatkan taufik hidayahnya Allah untuk datang ke majlis taklim. Maka selanjutnya apa? Tuba liman mata wa ma mata hasanah. Maka beruntunglah, kata Nabi, beruntunglah liman mata, barang siapa yang meninggal dunia, wa ma mata hasanah, lalu dia meninggalkan cerita yang baik-baik dan soleh. Jadi kalau kita kebiasaannya baik, begitu kita meninggal cerita buat kitanya adalah kebaikan, itu salah satu keberuntungan bagi hamba Allah. Jadi kalau yang punya ilmu mari berbagi, enggak mesti saya terus yang harus duduk di sini bicara, silakan kita bergantian. Saya juga masih butuh ilmu, masih haus ilmu. Yang punya harta, ingat bahwasannya harta yang hakiki buat kita adalah harta yang kita infak dan sedekahkan, yang kita tabungin, bukan milik kita. Yang sekarang ibu-ibu punya emas disimpan, kalung, gelang, cincin disimpan aja, itu belum mutlak punya ibu. Ibu punya emas banyak, punya tabungan banyak, itu belum mutlak harta ibu. Bisa jadi begitu ibu meninggal jadi rebutan, atau sebelum meninggal pun ada saudara atau anak yang membutuhkan air yang diperlukan, itu kan berarti bukan punya. Maka yang punya harta infakkan. Yang punya tenaga, Ustaz, saya mengambil sanadnya Bilal aja bin Rabah, saya mau mendapatkan ridho Allah dengan mengajar kayak Ustaz, saya nggak punya ilmu. Saya pengen mencari ridho Allah dengan berinfak, bersedekah. Saya sedikit harta, sebagaimana sahabat Nabi para Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang mereka menggapai surganya Allah dengan harta. Saya ingin mendapatkan surga Allah dengan sanadnya sahabat Nabi Bilal bin Rabah aja ya Ustaz. Apa itu? Menjadi muazin di musola Nurul Jannah. Saya mau ngajar berbagi ilmu, saya nggak punya ilmu. Mau sedekah secara harta, saya nggak punya harta. Maka saya pengen masuk surga, mendapatkan ridho Allah dengan saya menjadi muazin, sebagaimana sahabat Nabi Bilal bin Rabah, muazin. Ini jangan dianggap remeh-temeh, Pak. Lebih mulianya muazin, tadi siapa yang ada? Lebih mulianya muazin daripada imamnya. Coba bayangkan kalau di musola ini udah waktunya sholat nggak ada yang azan. Saya itu rumah kan nempel sama masjid. Toa masjid rusak, rasa-rasanya keder kita sama waktu. Keder kita sama waktu. Karena memang ukuran kita bertahun-tahun azan masjid, waktunya sholat. Begitu toa masjid rusak, nggak kedengaran azan, keder. Kedernya kenapa? Ini udah waktu sholat apa belum?
Karena memang rutinitas kita azan subuh kita siap-siap berangkat. Itu udah mulai tuh patokan ukuran kita tuh habis sholat subuh ini baca Quran, habis itu ini kita mau lagi azan zuhur, jam berapa tuh ini kita mulai. Maka lebih mulia muazin ketimbang imamnya. Saya pengen kayak gitu aja, silahkan. Menggapai ridho Allah untuk dapat surga dengan menjadi muazin. Sanadnya Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya kita membuat cerita, meninggalkan cerita yang baik-baik, bagus di hadapan Allah, baik juga secara menurut makhluk manusia yang lain. Kalau kita pengen jadi hamba Allah yang beruntung di akhirat. Ini mau Ustaz yang azan mah ada tiap waktu. Cuman yang datang azan mah udah full itu volume sound systemnya. Bahkan yang di luar musola pengeng itu, ya Allah itu azan kencang amat gitu. Maka tolong sampaikan kata Allah tuh wa'mur ahlaka bisolah, sering saya sampaikan karena ini amat sangat penting di akhir zaman. Wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha nahnu la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka. Kata Allah begitu. Wa'mur ahlaka bisolah. Saya ingin sering menyampaikan ini karena apa? Saya ingin menasihati diri saya terutama dan mudah-mudahan buat jamaah sekalian. Wa'mur ahlaka bisolah. Paksa dirimu dan keluargamu untuk sholat. Bahkan konsep rezeki ternyata Pak ada di sholat. Wa'mur ahlaka bisolah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan wa nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu, istrimu, suamimu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, kamu bersabar setelah itu. Sabarnya dengan kamu mengamalkan dan juga mengingatkan. Wa nahnu la nas'aluka, aku tidak menyuruhmu untuk mencari rizki, kata Allah. Kamu sholat aja. Wa nahnu narzuquka, kata Allah. Kami, kata Allah, aku yang akan memberikan kamu, keluargamu rizki. Walaupun tetap wasilahnya kita harus iya. Kenapa saya sering menyampaikan paksa diri kita untuk melaksanakan yang 5 waktu. Standarnya lah, standarnya yang 5 waktu itu. Yang totalnya berapa rakaat itu 5 waktu? 17 rakaat kita paksa diri kita. Dari 24 jam waktu dalam satu hari satu malam, zuhur 4 rakaat. Berapa menit kita tempuh? Ada sampai 10 menit enggak, Pak? Anggaplah paling lagi khusyuk banget. Tumaninanya juga Masya Allah, anggaplah 10 menit. Asar 4 rakaat juga 10 menit, 20 menit. Maghrib 3 rakaat, anggap 5 menit, 25 menit. Isya 4 rakaat, ya 10 menit lah, 20-35 menit. Subuh 2 rakaat, anggap 5 menit, 40 menit untuk kita menggugurkan kewajiban kita dari 24 jam waktu yang Allah berikan. Pertanyaannya, mengapa banyak di antara kita yang lalai dengan ini? Ini standarnya seorang Islam itu nih 5 waktu. Maka sering saya tekankan, paksa diri kita untuk sholat. Emang boleh Ustaz sholat dipaksa? Paksa boleh untuk diri kita. Enggak khusyuk enggak apa-apa, sholat.
Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, dimanapun kita berada, jangan sampai yang menjadi standar kita sebagai seorang Islam itu yang 5 waktu kita tinggalkan. Karena kenapa, Bu? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang menganggap remeh perintah sholat, Allah sudah sediakan neraka khusus bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Apa nama nerakanya? Neraka Sahor. Itu khusus isinya orang-orang yang menganggap remeh perintah salat ketika hidup di alam dunia. Dan dikisahkan siksaan yang paling ringan di neraka Sahor itu. Ini siksaan yang paling ringan banget. Itu nanti tangan kita diikat, jangan tangan kita jangan sampai kita naudzubillah masuk neraka Sahor. Tangan diikat, kaki diikat, lalu sama malaikat dijambak rambut kita, dipegang ubun-ubun kita. Ini siksaan paling ringan di neraka Sahor. Lalu dicelupkan ke dalam api neraka yang membara, sebagaimana kalau di dunia kita lihat itu api kelas itu ketika kelas besi. Lalu dimasukkan kita dalam keadaan terikat tangan dan kaki itu perlahan-lahan ke dalam api neraka. Yang pertama menyentuh dan masuk ke dalam api neraka adalah jempol kaki kita ujungnya. Langsung kebakar, langsung menyerap ke dalam tulang-tulang kita angus. Dan ujung jempol kaki yang kebakar sakitnya sampai kemana? Sampai ke kepala. Dan dicelupinnya bukan cus diangkat, bukan, pelan-pelan ujung jari kaki ke kaki terus dicelupin di pelan gitu. Bayangkan dengan tangan dan kaki terikat, kita dimasukkan ke dalam api. Perlahan gosong sampai di otak kita. Seolah-olah Allah ingin mengatakan apa yang ada dalam isi otakmu sehingga kau tidak mau bersujud kepadamu. Jadi itu siksaan yang paling ringan di neraka Sahor bagi orang-orang yang meninggalkan sholat itu. Ini sering saya sampaikan ke jamaah karena Masya Allah saya nggak ingin kita ini masuk ke dalam neraka ini. Jangan neraka mana aja janganlah. Bisa kita mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam masuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang dikumpulkan dalam surganya Allah. Amin. Ini pentingnya sungai. Itu siksaan yang paling ringan itu dijambak ubun-ubun kita dimasukkan ke dalam api itu secara perlahan. Begitu sampai otak kita kebakar, seolah-olah Allah ingin mengatakan apa yang ada dalam otakmu ini. Yang ada ketika kamu hidup di dunia, yang ada dunia, harta, kemewahan saja. Kau anggap remeh perintahku, perintah sholat. Bakar otak kita, diculupin dalam api neraka. Setelah otak bakar diangkat lagi tuh, utuh lagi, hidup lagi kita, dimasukin lagi secara pelan-pelan. Itu siksaan yang paling ringan di neraka Sahor. Maka jangan menganggap remeh perintah sholat. Paksa diri kita untuk tetap mengerjakan yang namanya sholat lima waktu. Jadi kembali kepada hadis lagi, tuba liman mata wa mamata hasanah. Bahagialah, beruntunglah buat kita yang begitu kita meninggal, kisah cerita tentang kita adalah kebaikan-kebaikan. Selanjutnya, wailun liman mata wa mata hasanatuhu. Maka celakalah bagi orang-orang yang meninggal tapi dia meninggalkan cerita yang jelek-jelek. Iya, itu dia mah emang jelek-jelek ceritanya. Iya, dia memang tukang fitnah, itu dia memang tukang bohong, itu dia ahli maksiat, itu dia memang
tukang. Itu namanya cerita-cerita yang dari maka celakalah kalau ada orang yang begitu dia mati dia meninggalkan cerita-cerita yang buruk. Dia menukang korupsi, dia ketika menjabat korupsi maka rumahnya mewah-mewah, padahal rumahnya mewah-mewah tapi dia diceritakan tentang kejelekan karena korupsi. Wah, mobilnya bagus, hartanya banyak, jabatannya tinggi, tapi dia penjahat negara. Cerita yang jelek, maka celaka orang-orang itu. Apapun kondisi, apapun kedudukan kita dan bagaimanapun tingkat sosial kita, jangan sampai kita membuat cerita yang tidak baik begitu kita meninggal. Maka hikmahnya dari hadis ini adalah jangan jauh-jauh daripada berkumpul di majelis taklim. Jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas berkumpul bersama orang-orang soleh. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal nanti karena sudah salah memilih kawan. Jangan sampai kita bersahabat dengan orang-orang yang malah bikin kita malas ngaji. Jangan sampai sahabat kita, teman kita yang malah membuat kita malas beribadah. Tinggalin, jangan deketin teman-teman yang begitu. Kita berteman yang membawa kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penutupnya, min alamati aradillahi anil abdi ayyusrilahu bima la yanfa'u. Salah satu ciri orang-orang yang beruntung adalah dia melewati kehidupan dalam satu harinya itu dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu bermacam-macam, yang penting kebaikan. Baik di mata Allah, baik di mata manusia. Jangan sampai dalam satu hari itu kita tidak melakukan yang namanya berzikir kepada Allah. Jangan sampai kita melewati dari bangun tidur sampai ntar mau tidur lagi ini, kita tidak melakukan kedekatan diri kita kepada Allah. Jangan sampai dari bangun tidur tadi pagi sampai malam hari ini kita belum melakukan yang namanya ibadah-ibadah sunnah, yang mana ibadah sunnah itu membuat Allah ridho kepada kita. Dan jangan sampai kita melewati dalam satu hari kehidupan kita tidak mencari ilmu agama. Maka manfaatkan itu media sosial. Usahakan dari pagi sampai mau tidur itu ada sesuatu ilmu yang baru, ada pengetahuan yang baru tentang kedekatan diri dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan na'udzubillah subhanallah, jangan sampai kita melewati dalam satu hari ini dengan maksiat dan keburukan. Jadi silakan kita berhibur tapi tetap melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah dan di hadapan manusia semuanya. Maka dengan begitu kita tergolong hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan beruntung juga di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan itu saja pengajian kita pada malam hari ini, karena kalau kepanjangan kelamaan juga takutnya malah bubar buyar. Maka kita menariknya dikit-dikit aja. Yang penting ada kebaikan, ada ilmu yang baru pada hari ini. Dan dasar daripada itu semuanya Allah limpahkan ridho buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja pengajian kita dan pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan maslahat buat kita semuanya.
dan Allah ridho kepada kita semuanya. Insya Allah malam Sabtu depan kita belajar hadis Arba'in An-Nawawi. Saya ingin melanjutkan hadis yang pertama, kan hadis pertama dari Arba'in An-Nawawi itu kita sudah bahas. Insya Allah malam Sabtu depan kita ngaji tentang hadis Arba'in Nawawi, tentang hadis yang kedua. Nah, hadis itu ada iman, Islam, ihsan, dan yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pertemukan kita lagi di malam Sabtu yang akan datang. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mari kita akhiri pengajian kita dengan membacakan suratul Fatihah. Kita dulu kita baca Fatihah, kita doa dulu. Kita baca Fatihah. Yang pertama kita niatkan dengan bacaan Fatihah ini untuk semua ahli kubur kita. Semoga dengan Fatihah yang kita baca ini Allah ampuni segala dosa dan salah dari semua keluarga kita. Allah terima iman Islamnya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan luaskan alam kuburnya, Allah jadikan dalam kuburnya taman-taman surga Allah hingga yaumil qiyamah. Dan juga dengan suratul Fatihah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya yang masih hidup, anak, mantu, cucu, keluarga kita, orang tua kita, mertua kita. Semoga Allah berikan kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan badan, Allah jauh kita dari segala penyakit zahir maupun batin, Allah jauh kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Allah karena kita kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Dengan suratul Fatihah ini kita mohon Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dan keberkahan. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah warahmah. Untuk anak keturunan kita yang masih sekolah, yang kuliah, yang bekerja maupun yang sudah berumah tangga, semoga Allah jadikan mereka semuanya hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha. Allah jaga, Allah bimbing, Allah pelihara mereka selalu jalan yang Allah ridhoi. Allah karuniai mereka ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, kedua orang tuanya di dunia wal dunia wal akhirah. Allah jauhi dan Allah lindungi mereka dari segala keburukan dan mara bahaya. Allah lembutkan hati anak keturunan kita. Allah perbagus akhlak anak keturunan kita. Allah angkat dan Allah tinggikan derajat anak keturunan kita dunia dan akhirat. Allah jadikan mereka semuanya anak keturunan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dunia dan akhirat. Untuk usaha dan pekerjaan kita semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah berkali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di antara kita, keluarga kita, orang tua kita ada yang kurang sehat, apapun itu penyakitnya, semoga Allah angkat dan Allah jauhi penyakitnya. Allah berikan kesehatan kesembuhan seperti sedia kala sehingga bisa beribadah kepada dengan sebaik-baiknya. Segala hajat kita, segala permohonan kita, segala kebutuhan kita, semoga Allah ijabah dan Allah qabul. Allah qabul, Allah qabul. Ala azimil karamatul bisyir bi syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa 'alaihim
amin ya najilan